Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita banyak karunia dan kenikmatan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pula pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah kesempatan serta dorongan serta kemudahan untuk bisa hadir mengikuti majelis ilmu kita. Mudah-mudahan waktu yang kita sempatkan, kehadiran kita di majelis ini atau yang mengikuti secara online, memperhatikan dari awal dan mendengarkan dari awal sampai akhir, insyaallah bernilai kebaikan untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang al-aqiqah. Biasanya di pembahasan dalam kitab-kitab fikih setelah bab atau pembahasan tentang al-udhiyah, kurban, itu adalah pembahasan tentang al-aqiqah. Kita menyebutnya dengan mudah akikah. Penyebutan yang tepat al-aqiqah. Al-aqiqah. Pengertian akikah adalah dzabihatun, al-dzabihatu allati tuzbahu 'anil maulud. Sembelihan atas bayi yang baru lahir. Hukmuha, hukumnya sunnah muakkadah, anjuran yang sangat ditekankan. Walau kanal abbu mu'assiran, walau orang tuanya dalam keadaan sulit, dianjurkan untuk akikah. Kok bisa dianjurkan untuk akikah dalam keadaan sulit? Nanti akan kita bahas lebih lanjutnya pada poin-poin berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan akikah, begitu juga para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan akikah atas nama cucunya Al-Hasan dan Al-Husain, masing-masing 1 ekor kibas domba. Fadluha,
keutamaan akikah. Yang pertama, akikah itu insya Allah berpengaruh kepada pertumbuhan serta keselamatan seorang anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis an Samrah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qal kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap bayi yang baru lahir tergadai dengan akikahnya. Tudzbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Disembelih atasnya pada hari yang ketujuh, sekaligus dicukur rambutnya dan diberikan nama. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap bayi yang baru lahir tergadai. Apa makna tergadai? Ayy tansyi'atuhu tansyi'atan salihah wa hafidhahu hifdhan kamilan marhunun bidzabhi anhu. Agar perkembangannya itu sehat dan baik, kemudian mendapatkan penjagaan yang sempurna, maka dianjurkan untuk disembelihkan akikahnya. Kalau tidak diakikahin berarti tergadai. Yang tergadai adalah keselamatan dan pertumbuhannya. Ini salah satu keutamaan akikah, yaitu agar bayi yang baru lahir nanti tumbuh dari bayi menjadi anak-anak, anak-anak menjadi bocah, bocah menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi orang tua, sampai ajalnya tumbuh dengan pertumbuhan yang sehat dan selamat. Dan ini bisa didapatkan melalui wasilah akikah. Siapa yang mengabarkannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan sesuatu itu pasti benar adanya. Yang mungkin kita pikirkan, dipikir-pikir belum ketemu apa nyambungnya antara menyembelih kurban dengan tingkat pertumbuhan seorang anak dan keselamatannya. Kalau dipikir-pikir dengan akal, nyambung enggak? Sebetulnya nyambung, tapi akal kita yang belum nyambung. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah bukan berdasarkan hawa nafsu, apalagi karang mengarang, apalagi khayalan. In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya itu adalah bersumberkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akikah itu izalatun anil qadharah wan najasah, menghilangkan kotoran dan najis, juga penyakit. Wa an Salman bin Amir Ad-Dhabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis dari Salman bin Amir Ad-Dhabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ghulami aqiqatuhu.
atas seorang anak itu akikahnya. Fa ahriku alaihi damman, maka alirkan darah atasnya, maksudnya menyembelih hewan akikah. Wa amitu anhul adza, dan singkirkan darinya penyakit. Dijelaskan dalam kitab ini apa maksud al-adza, ay azilu anhul qadarah wan najazah. Wan najasah, hilangkan dari bayi itu al-qadarah wan najasah, kotoran, najis serta penyakit. Jadi keutamaan akikah yang kedua menghilangkan kotoran, penyakit dan najis. Insya Allah bayi yang baru lahir disembelihkan akikah atasnya, Allah lindungi dari penyakit-penyakit. Siapa yang mengabarkan ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dipikir-pikir mungkin sebagian ada yang belum nyambung. Bagaimana hubungannya antara menyembelih akikah dengan menghilangkan kotoran, najis dan penyakit? Akal kita yang belum nyambung, sebetulnya nyambung. Wallahu a'lam. Kita hanya percaya, sami'na wa ata'na. Nyambung gak nyambung akal kita, kita menjalankan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma yuzbahu anil ghulami wal bint, apa yang disembelih atas bayi laki-laki dan bayi perempuan. Wa minal afdali an yuzbahu anil waladi syatan, yang afdal, yang lebih utama bagi bayi laki-laki disembelihkan atas namanya 2 ekor kambing, mutaqaribatani shibhan wasinnan, yang rupanya kondisinya itu sama atau mirip-mirip. Begitu juga umurnya, besarnya mirip-mirip, termasuk warna bulunya yang mirip-mirip. Dia bertanduk, maka satunya juga bertanduk. Umurnya juga sama atau mirip-mirip, berdekatan. Kalau umurnya 1,5 tahun, maka cari kambing yang 1,5 tahun dua-duanya. Maksudnya satunya 1,5, maka yang satunya juga usahakan yang 1,5. Kalau satunya umurnya 1 tahun, satunya juga umur 1 tahun. Wa anil binti syah, dan untuk bayi perempuan adalah 1 ekor kambing. Ini yang paling utama. Jika tidak mampu menyembelih akikah 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki, boleh menyembelih 1 ekor kambing untuk bayi laki-laki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi cucunya. Siapa cucunya? Al Hasan wal Husain. Al Hasan dan Al Husain, masing-masing 1 ekor kibas, 1 ekor domba untuk Hasan, 1 ekor domba untuk Husain. Ini menjadi landasan bolehnya akikah untuk bayi laki-laki dengan 1 ekor kambing, jika tidak mampu mengadakan 2 ekor kambing. Kalau mampu, maka yang lebih utama 2 ekor kambing sesuai dengan hadis ini. Waktu dzabh, wadzabhu yakunu yaumas sabi'i ba'dal wiladati in tayassar. Menyembelih akikah itu adalah hari ke-7 sejak kelahiran. Lahirnya 1 Juli,
Maka hari ketujuhnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ketujuh tanggal 7 Juli menyembelih hewan akikah bagi anaknya yang baru lahir. Jika mampu pada hari ketujuh. Jika belum ada rezeki untuk akikah pada hari ketujuh, wa illa fa fil yaumir rabi' asyar wa illa fa fil yaumil wahid wal 20 min yaumin wiladatihi min yaumi wiladatihi. Maka menyembelih pada hari ke-14 minggu kedua. Jika tidak mampu maka menyembelih pada hari ke-21. Jadi kelipatannya 7, 7, 7. Hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Fa illam yatayassar fa fi ayyi yaumin minal ayyam. Jika belum mampu juga maka menyembelih akikah atas anaknya pada hari-hari di mana dia nanti mampu untuk menyembelih atau mengadakan akikah. Ijtima'ul udhiyah wal akikah. Bertemunya waktu akikah dengan waktu kurban. Bagaimana menyembelih akikahnya atau kurbannya? Akikah tadi kan tanggal 7 atau hari ke-7 dari kelahiran. Ternyata pas hari ke-7 kelahiran itu jatuh tanggal 10 Dzulhijjah. Sama-sama hari kurban, juga hari kurban. Bagaimana? Boleh enggak digabungkan antara akikah dengan kurban? Boleh enggak? Qalat al-Hanabilah. Menurut mazhab Hambali yang dianut di negara-negara Teluk saat ini, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan tempat lain yang mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal atau kita sebut dengan mazhab Hambali. Mereka berkata, wa idza ijtama'a yaumun nahri ma'a yaumil aqiqah fa innahu yumkinul iktifa'u bi dhabihatin wahidatin anhuma. Jika hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan hari akikah, hari ke-7 dari kelahiran anaknya, maka boleh mencukupkan dengan menyembelih dengan satu sembelihan yang mewakili atas nama akikah dan sekaligus sebagai kurban. Kama idza ijtama'a yaumu 'idin wa yaumu jum'atin wa ightasala li ahadihima. Sebagaimana jika hari Jumat ini pas barengan dengan hari Id. Hari Idnya bertepatan dengan hari Jumat. Maka cukup mandi besar sekali saja. Kalau hari Jumat kan disunahkan mandi besar. Mau berhubungan badan atau enggak berhubungan badan, apalagi kalau berhubungan badan wajib mandi besar. Kalau enggak berhubungan badan, hari Jumat disunahkan mandi besar sebelum pergi ke masjid atau pagi hari. Bagaimana jika hari Jumat bertepatan dengan juga hari Id? Untuk pergi sholat Id juga disunahkan mandi besar. Maka cukup sekali pagi hari mandi besarnya untuk sholat Id sekaligus nanti sholat Jumat. Bagi yang memahami perlu sholat Jumat lagi. Tidak perlu pagi sholat Id sudah mandi besar, nanti mau Jumat mandi besar lagi. Cukup sekali saja. Maka dengan analogi atau kias itu, menurut mazhab Hambali cukup satu sembelihan untuk akikah dan untuk kurban sekaligus. Sedangkan ulama yang lain tidak sependapat.
At-tasmiyatu wal halq, pemberian nama dan pencukuran. Wa minas sunnati ay yukhtara lil mauludi ismun hasanun, disunahkan untuk memilih nama yang baik bagi bayi yang baru lahir. Wa yuhlaku syi'ruhu wa yatasaddaqu biwaznihi fiddatan iyat in tayassara dzalik. Kemudian dicukur rambutnya ditimbang beratnya berapa dan bersedekah dengan perak seberat timbangan rambut bayi yang baru dicukur tadi. Kalau dicukur misalnya 1 gram, maka sedekah dengan perak senilai 1 gram. Lima rawahu Ahmad wa Tirmidzi an Ibnu Abbas, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabiya sallallahu alaihi wasallam mengakikahin Hasan dengan 1 ekor kambing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh putrinya, ibunya Al Hasan dan Husain, siapa? Fatimah. Ya Fatimah, ihliki ra'sahu wa tasaddaqi biwaznihi fiddatan 'alal masakin. Wahai Fatimah, cukurlah rambut Hasan dan bersedekahlah seberat timbangan rambutnya dengan perak dan bagikan kepada orang-orang miskin. Fawaznuhu fakana waznuhu dirhaman aw ba'dha dirham. Dulu beratnya itu ditimbang kemudian senilai 1 dirham atau beberapa dirham. Rambut bayi yang baru lahir dicukur, ditimbang. Timbangannya jangan pakai timbangan beras, tidak bergerak nanti. Pakai timbangan emas, ya. 0, tidak perlu sedekah ini. 0, tidak perlu sedekah. Iya, nimbangnya pakai timbangan beras. Mana mau bergerak? Kalau nggak punya timbangan itu, bawa rambutnya yang sudah dicukur ke toko emas. Di situ minjem untuk ditimbang, sekaligus beli di situ. Ditimbang ini berapa gram bang peraknya? Oh 2 gram. Kalau 2 gram perak sekarang harganya berapa? Berapa perak 1 gram? Hah? Misalnya 500.000 misalnya. Oh 500.000 berarti dia sedekah 500 kali 2 1 juta. Sedekahnya bukan kepada penjual emasnya itu tadi, cukup tahu berapa harganya 1 juta kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Ahabbul asma wa ahabbul asma'i Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga yasihu at-tasmiyatu bi asma'il malaikah wal anbiya wa Taha wa Yasin. Dibolehkan serta baik memberikan nama dengan nama-nama malaikat. Ada yang dinamakan Jibril kan? Ada Jibril, Mikail. Yang serem nanti kalau dinamakan Israel. Israel mau datang, kabur semua ya. Wal anbiya, dengan nama-nama para nabi, Muhammad, Ibrahim,
Nuh, Hud, terus siapa lagi? Ismail, Isa, Yahya, Yunus, Zakaria, dan nama-nama lainnya. Wa Toha, dengan nama Toha. Ada enggak namanya Pak Toha sini? Yasin. Jadi nama bagus juga itu. Yasin. Pendek saja. Siapa namamu? Yasin. Bagus. Seperti seorang ulama dan pejuang Palestina yang syahid habis salat subuh dari masjid, dirudal oleh tentara Israel. Padahal beliau sudah tua, berjalannya dengan kursi roda, tapi ditakuti oleh Israel karena semangatnya menggelorakan para pemuda untuk melawan penjajahan Israel. Ucapannya itu menggerakkan para pejuang Palestina untuk istiqomah dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Tapi beliau karena keterbatasan fisik tidak sanggup untuk terjun ke medan perang melawan tentara Israel. Tetapi ucapannya, fatwa-fatwanya, bimbingannya, tausiahnya, ceramahnya menggerakkan para pejuang Palestina untuk berjuang istiqomah, bertaruh dengan nyawa dan harta untuk membela kehormatan negara dan agama. Namanya Syekh Ahmad Yasin. Nah, namanya Syekh Ahmad Yasin. Karahatu ba'dil asma. Ada nama-nama yang dibenci oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tasammi bil asma'il atiyah. Yassar, Nahbih, wa Aflah. Ini nama-nama Arab yang menunjukkan keputusasaan. Rasulullah melarang memberikan nama terhadap anak dengan nama-nama yang menunjukkan keputusasaan, hilang semangat, hilang harapan. Apa kira-kira kalau di lingkungan kita namanya yang menunjukkan keputusasaan? Karena maknya buntu, bapaknya buntu, anaknya lahir, bapaknya putus asa, nanti gimana ini ngasih makan. Akhirnya anaknya hari ke-7 dinamakan si buntu. Atau apa lagi misalnya, dinamakan ribut. Nah, putus asa karena ribut terus keluarganya, sudah anaknya ribut. Atau dinamakan apa yang menunjukkan keputusasaan atau menunjukkan nama makna yang tidak baik. Kita dianjurkan untuk memberikan nama atas anak-anak kita, bayi yang baru lahir, dengan nama-nama yang baik. Karena nama yang baik adalah doa orang tua. Abdullah, hamba Allah, insya Allah dia akan menjadi hamba Allah yang baik. Abdurrahman, hamba Allah yang maha penyayang, insya Allah anak itu nanti sifatnya akan penyayang. Abdur Razak, Ar-Razak itu yang maha pemberi rezeki. Abdur Razak insya Allah nanti rezekinya itu lancar. Seperti pendiri martabak Haji Abdur Razak, sesuai dengan namanya dari orang tuanya, rezekinya lancar sampai sekarang anak cucunya pun lancar rezekinya. Barokah dari nama kakeknya. Nama itu adalah doa orang tua terhadap anak. Kadang ngasih nama keren-kerenan. Anak yang pertama dinamakan Thompson, ngikutin orang Eropa, keren bahasa Inggris. Anak yang kedua dinamakan Johnson. Anak yang ketiga dinamakan Avidson. Anak yang keempat dinamakan Clarkson.
Ada juga yang gabungan ayah dan ibunya disingkat. Kalau cocok maknanya bagus, jadi mantap namanya. Suaminya namanya Irfan, istrinya namanya Diah, anaknya Fandi. Pas. Tapi kadang dipaksakan. Suaminya Leman, istrinya Toyibah, anaknya Letoy. Yang paling gak cocok suaminya orang Aceh, istrinya orang Arab, anaknya Tengkurap. Kalau kasih nama yang baik, nama itu adalah doa orang tua untuk anaknya. Insya Allah doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia namanya. Boleh juga dengan bahasa Jawa. Yang penting maknanya bagus, baik. Al-adhanu fi udhunil maulud. Adzan pada telinga bayi yang baru lahir. Wa minas sunnati ayyu'adzanu fi udhunil mauludil yumna. Untuk diperdengarkan adzan pada telinga sebelah kanan dari bayi yang baru lahir. Wa yuqima fil udhunil yusra. Dan dibacakan iqamah di telinga sebelah kirinya. Tapi adzannya yang pelan-pelan. Jangan pakai speaker, kaget budek anaknya, atau teriak-teriak, pelan, yang syahdu. Jadi anaknya mendengarkan dengan syahdu. Tujuannya apa? Agar kalimat yang pertama kali didengarkan, suara yang pertama kali didengarkan oleh bayi yang baru lahir adalah ucapan La ilaha illallah. Kalimat thayyibah. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari menuju salat. Betul? Hah? Kebalik enggak? Yang tukang azan? Mari mendirikan salat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Insya Allah anaknya nanti itu rajin sholat. Insya Allah anaknya mendapatkan kemenangan karena mendirikan sholat. Insya Allah anaknya selamat dunia akhirat karena mendirikan sholat dan bertauhid. Mungkin yang susah sholat ketika lahir tidak diazani itu. Jadi ketika diperdengarkan azan dengan speaker yang kencang pun nggak ada panggilan karena dari kecil tidak connect gitu. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini insya Allah kalau kita jalankan sunnah-sunnah ini luar biasa. Keutamaan dan fadilahnya serta hikmahnya. Keutamaan dan hikmahnya ada yang bisa kita ketahui,
bisa kita nalar, bisa masuk akal kita, ada yang belum nyambung dengan akal kita, belum kita ketahui. Kita tidak diperintahkan untuk mengetahui hikmahnya dulu baru melakukan sunnah, tidak. Tapi kerjakan dulu. Tahu nggak tahu hikmahnya, sudah menemukan hikmahnya atau belum, kerjakan. Tugas kita sami'na wa ata'na. Sebagian sudah dijelaskan tadi keutamaan akikah, dan sebagian hikmahnya ada yang tidak dijelaskan. Maka insya Allah kalau kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Khususnya jika akikah kita laksanakan, di antara keutamaannya tadi, insya Allah anaknya akan tumbuh dengan sehat selamat, mendapatkan penjagaan dari berbagai macam penyakit. Insya Allah itu dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga jika diazankan, apa hikmahnya? Agar terdengar oleh bayi yang pertama kali adalah kalimat tauhid. Mudah-mudahan bayi itu nanti menjadi orang yang bertauhid, istiqomah dalam tauhid sampai mati. Kemudian nanti ketika sudah besar, karena sudah connect dengan panggilan azan, dia akan dengan mudah untuk mengerjakan salat. Begitu juga memberikan nama yang baik. Nama yang baik pada hakikatnya adalah doa orang tua terhadap anak. Allah akan mengabulkan doa tersebut, maka berilah nama yang baik. Bersedekah dengan seberat timbangan rambut bayi yang baru dicukur. Dalam hadis-hadis Rasulullah secara umum, fadilah sedekah itu diantaranya menolak bala. Rasulullah mengibaratkan antara sedekah dengan bala bencana, musibah. Jika itu lomba lari sama-sama start, lomba lari sprint, lomba cepat, maka bala atau bencana tidak akan pernah bisa mendahului sedekah. Selalu kalah. Maksudnya orang yang rajin sedekah itu akan dilindungi oleh Allah dari bala bencana. Bala bencana tidak akan pernah sampai kepadanya karena sudah dilindungi dengan wasilah sedekah. Begitu juga kalau bersedekah atas nama anak bayi yang baru lahir, seberat timbangan rambutnya dengan nilai perak, maka insya Allah itu wasilah untuk mohon perlindungan agar anaknya terlindung dari bala dan bencana serta musibah dari kecil sampai mati nanti, kecuali kematian yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kebaikan yang didapatkan dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jangan difahami akikah itu harus pesta pora, bukan. Kadang terasa berat karena dalam pikirannya memahami akikah itu harus pesta, ngundang orang sekampung, kemudian pakai tenda besar-besaran, undangannya ratusan, iya habis puluhan juta itu. Tapi kalau mengikuti ketentuan akikah dan syariat, kalau tidak mampu, bahkan menyembelih 1 ekor kambing untuk bayi laki-laki sudah boleh cukup. Mampu lagi sedikit 2 ekor kambing, kemudian kambingnya dimasak yang enak,
Biar lebih senang lagi nanti yang mendapatkan, tambahin nasinya, tambahin acarnya, tambahin sayurnya, tambahin buahnya. Tidak mampu beli jeruk-jeruk yang besar, tambahin jeruk yang kecil-kecil. Jadilah itu. Kasih aqua gelas, kasih box, bagikan ke tetangga-tetangga dan fakir miskin. Yang simpel lagi, nah itu ke Pak Ahlan itu, bukan promo. Ke yang memang jasa layanan akikah lebih simpel. Belikan paket akikah, 1 kambing, 2 kambing jadi berapa paket, anterin ke rumah, berapa, nanti bisa langsung japri itu. Ya. Kemudian bagikan kepada fakir miskin, tetangga, kerabat dan fakir miskin. Kalau mampu, mau dengan pesta, kemudian hajatan, ya tidak mengapa, dengan niat sedekah. Dengan niat sedekah tidak mengapa jika mampu. Tetapi jika tidak mampu untuk mengadakan pesta, walimah atau hajatan, cukup menyembelih 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki, 1 ekor kambing untuk bayi perempuan, dimasak secukupnya, standarnya, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Mudah enggak kalau kita mengikuti ketentuan syariat? Mudah. Kadang manusianya yang mempersulit diri sendiri. Kakek dulu akikah, nanti nunggu kebunnya laku, atau nunggu punya tabungan 40 juta, 100 juta, karena tidak bikin hajatan. Tidak perlu nunggu-nunggu, karena yang paling utama itu hari ke-7. Saat hari ke-7 baru mampu membeli 2 ekor kambing, atau kalau nggak mampu, mampunya hanya 1 ekor kambing, boleh sembelih, bagikan. Tidak perlu nunggu punya modal untuk hajatan. Jangan sampai lewat momen utamanya. Momen utamanya itu hari ke-7. Belum mampu hari ke-7, hari ke-14. Hari ke-14 belum mampu, hari ke-21. Mampu di sini adalah mampu untuk menyembelih 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing untuk laki-laki. Bukan mampu untuk hajatan, bukan. Standarnya itu saja. Mampu untuk membeli 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing untuk laki-laki untuk akikah. Itu saja standarnya. Mudah enggak ketentuan syariat? Insya Allah mudah. Jangan dipersulit. Karena waktu sudah isya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.